Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Galang Arya Arinata, dengan NIM akhir 21. Saya Moreno Giovanni Riano dengan NIM 39. Saya Indra Fata Fauzaniam dengan NIM akhir 41. Oke, di sini kita akan mempresentasikan hasil studi kasus 1. Flat Spring. Pertama, kita harus mengetahui, saya ulang. Ya, ya. Yang, per- yang, per- yang pertama adalah pegas datar atau flat spring. Contoh soal di sini pertama yaitu pegas dipasang secara horizontal dan dijepit pada salah satu ujungnya dan sebuah benda dengan berat 25 Newton dipasang pada ujung lain. Tentukan gerakan dari sistem ini dengan mengasumsikan bahwa posisi setimbang statisnya berada 2 cm di bawah garis horizontal. Sistem dilepaskan dari posisi tersebut dengan kecepatan 15 cm per detik dan dianggap bahwa rendaman dapat diabaikan. Mula-mula diketahui berat benda W atau W sama dengan 25 Newton. Lalu perpindahan statis dari posisi 0 yaitu YS sama dengan 2 cm menjadi 0,02 meter. Kecepatan awalnya Y turunan pertama atau kecepatan sama dengan 15 cm per second menjadi 0,015 meter per second. Selanjutnya perpindahan awal dari posisi setimbang Y 0 sama dengan 0. Maka langkah permodelannya yaitu kita harus menentukan kelima ini yaitu pertama menentukan konstanta bekas K, dua menentukan massa M, ketiga menentukan persamaan gerak ODE, keempat menentukan frekuensi sudut omega, dan kelima solusi umum. Yang pertama yaitu kita harus menentukan konstanta bekas K. W atau massa sama dengan KYS. Itu menjadi 25 per K dalam kurung 0,02. K sama dengan 25 per 0,02 sama dengan 1250 Newton per meter. Selanjutnya. Nah, langsung kita menentukan massa M sama dengan berat W sama dengan mg. mg yaitu W massa per gravitasi. M sama dengan 25 per 9,8 sama dengan 2,551 kilo. Itu masih. Lalu kita menentukan kesamaan gerak ODE-nya. M Y turunan 2 plus KY sama dengan 0. Substitusi nilai M dan K. 2,551 Y turunan 2 atau kecepatan plus 1250 Y sama dengan 0. Lalu kita langsung hitung saja menjadi Y turunan 2 plus 1250 per 2,551 Y sama dengan 0. Y turunan 2 plus 490,2 Y sama dengan 0. Seterusnya kita menentukan frekuensi sudut omega. Tuh, omega sama dengan akar dari K per M itu sama dengan akar 490,2 sama dengan 22,14 rad per second. Lalu solusi umumnya Y dalam kurung T sama dengan C1 cos omega T plus C2 sin omega T. Lalu kita gunakan kondisi awalnya yaitu Y0 sama dengan 0 dan Y0 sama dengan C1 sama 0. Y turunan pertama atau kecepatan 0 sama dengan 0,15 meter per second. Lalu kita turunkan turunannya. Y turunan pertama T sama dengan C2 omega cos omega T. Lalu kita substitusikan T sama dengan 0. Y turunan pertama 0 sama dengan C2 omega sama dengan 0,15. C2 sama dengan 0,15 per omega sama dengan 0,15 per 22,14 sama dengan 0,00678. Persamaan gerak akhirnya adalah itu Y dalam kurung T sama dengan 0,00678 sin
dalam kurung 22,14 T meter. Lalu ini adalah hasil dari menggunakan MATLAB, yaitu seperti V massa sama 25 dan seterusnya. Dan ini hasil dari gerak harmonik bekas datar berbentuk seperti gelombang. Di soal B langsung saja itu membahas tentang getaran torsi. Getaran torsi yaitu gerakan bolak-balik secara rotasi dari sebuah roda yang dihubungkan pada batang tipis elastis selama redaman dapat dimudahkan dengan persamaan diferensial berikut. Io theta ditambah K theta sama dengan 0, di mana theta adalah sudut yang diukur dari posisi setimbang. EO adalah momen inersia kutub roda terhadap pusatnya. Dan K adalah kekuatan torsi dari batang elastis. Bersama tersebut menggambarkan bagaimana roda bersosialisasi dibolak-balik atau berroda tanpa kehilangan energi tanpa rekaman. Diketahui K per IO sama dengan 1764 detik. Sudut roda adalah 40 derajat dan kecepatan sudut awal adalah 15 derajat per detik. Menjadikan selesaikan persamaan diferensial tersebut untuk mendapatkan bentuk theta, yaitu sudut roda sebagai fungsi waktu. Oke, persamaan diferensial IO theta tambah K theta sama dengan 0 dan diberi bahwa perbandingan konstanta adalah K per IO sama dengan 17,64 second. Ini sama dengan order standar osilator harmonik. Beda ditambah omega pangkat 2 theta sama dengan 0 dengan omega 2 sama dengan K per EO. Jadi frekuensi sudut natural omega sama dengan akar P2 sama 64 sama dengan 4,2 rad per S. Kondisi awal diberikan sudut awal 45 derajat, kecepatan sudut 15 derajat per second. Karena persamaan di atas dalam radian, kita ubah derajat ke radian. Jadi ditemukan hasil 45 derajat sama dengan T per 4 rad sama dengan 0,78539 rad. 15 derajat per second sama dengan 15 T plus 180 derajat 180 radian per second sama dengan 0,261799 radian per second. Solusi umum order theta sama dengan omega 2 theta dikurangi 0 adalah kombinasi kosinus dan sinus. Theta atau waktu sama dengan A cos omega T ditambah B sin omega T. Dari kondisi awal T sama dengan 0, theta 0 dikurangi A, theta 0 sama dengan dikurangi 4T. Theta 0 sama dengan min A omega sin 0 tambah B omega cos 0 sama dengan B omega sama dengan theta 0. Jadi B sama dengan theta 0 per W per omega. Lalu masukkan nilai A sama dengan 0,785 radian dan B 0,261799 per 4,2 dan ditemukan hasil 0,06233. Jadi solusi dalam bentuk kosinus dan sinus theta sama dengan 0,7859398 plus 4,2T ditambah 0,062333 sin 4,2T radian. Lalu masukkan nilai A. Nah, lalu kita dapat menemukan hasil coding dari hasil di atas, yaitu seperti yang sudah terlampir dalam PPT. Nah, lalu setelah kita mendapatkan hasil codingan tersebut,
Kita dapat menemukan hasil grafik seperti yang tercantum dalam PPT. Oke, selanjutnya adalah air dalam tabung. Eh, kita sudah mengetahui diameter tabung, yaitu D sama dengan 4 cm, atau radiusnya adalah 2 cm, atau kalau dikonversi ke meter adalah 0,02 meter. Untuk volume airnya adalah V sama dengan 5 liter, atau 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, eh bisa kita bayangkan terlebih dahulu, kita gambarkan, ada tabung berbentuk U terisi air. Jika kita dorong permukaan air di salah satu lengannya, maka air itu akan naik sedikit, dan permukaan di sisi sebaliknya otomatis akan turun. Nah, karena ada perbedaan tinggi antara dua sisi. Gravitasi mencoba untuk mengembalikan permukaan ke posisi yang setimbang. Maka itulah yang dinamakan gaya pemulih. Karena ada massa air yang ikut bergerak. Kombinasi massa tambah gaya membuat air berisolasi naik turun seperti bandul atau pegas. Nah, untuk langkah permodelannya, kita tentukan dulu variabel geraknya. F pemulih sama dengan min 2 rho kali G kali A. Yang mana rho adalah massa jenis fluida. Di sini air adalah 1000 1000 kilogram per meter kubik. Kenapa min? Karena eh, berlawanan arah dengan perpindahan. Lalu massa yang bergerak adalah M kali rho kali A kali L. Nah, kita dapatkan persamaannya adalah P kali A kali L kali Y titik 2 atau percepatan. Sama dengan min 2 rho kali G kali A kali Y. Nah, persamaan itu punya bentuk yang sama dengan gerak harmonik, dan bisa disederhanakan. Bentuknya adalah Y titik 2 tambah L kali 2 kali G kali Y sama dengan 0. Nah, untuk bentuk standarnya, untuk frekuensi sudut adalah omega sama dengan akar 2G per L. Nah, untuk frekuensi atau siklus per detik adalah F sama dengan omega per 2pi, sama dengan 1 per 2pi akar 2G sama dengan L. Nah, lalu bisa kita masukkan angkanya. Untuk luas penampang, kita bisa mencari dengan rumus A sama dengan pi kali radius R kuadrat atau radius ya. Jadi kita dapatkan pi sama dengan pi kali 0,002 kuadrat. Hasilnya adalah 1,256637 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, untuk panjang total kolom air, kita bisa cari dengan rumus L sama dengan V per A, yaitu 5 kali 10 pangkat min 3 per 1,2566 kali 10 pangkat min 3. Lalu kita dapatkan 3,979 meter. Lalu untuk
omeganya kita masukkan angkanya, akar 2 kali 9,81 per 3,979 sama dengan 2,22 radian per second. Nah, lalu untuk mencari frekuensi, kita menggunakan rumus F sama dengan omega per 2pi sama dengan 2,22 per 6,283 sama dengan 0,354 Hz. Nah, untuk mencari periode atau waktu untuk satu siklus penuh, yaitu T sama dengan satu per frekuensi, atau tadi kita dapatkan 0,354 sama dengan 2,83 second. Jadi untuk jawaban akhirnya frekuensinya kita dapatkan 0,354 Hz untuk periode atau eh, waktu untuk satu siklus penuh adalah 2,83 second. Untuk luasnya kita dapatkan 3,979 mililiter. Lalu untuk omega kita dapatkan 2,22 radian per second. Nah, setelah kita mengerjakan soal tersebut secara manual, kita membuktikan menggunakan MATLAB. Nah, mungkin programnya seperti ini. Nah, untuk hasil dari perhitungan menggunakan MATLAB, hasilnya sama persis dengan kita menghitung manual tadi. Untuk L kita dapatkan 3,979 meter. Untuk frekuensi sudut, omeganya kita dapatkan 2,221 radian per second. Untuk frekuensinya kita dapatkan 0,353 Hz. Dan periode T sama dengan 2,83 second. Nah, mungkin untuk animasinya seperti ini. Jadi dia naik turun airnya. Nah, untuk grafiknya kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Jadi grafiknya eh, membentuk gelombang sama seperti di animasi tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.